kita semua. Harus gitu. Sebenarnya kalau kita berhubungan ini sama ini, kita otomatis berhubungan. Yang jadi masalah adalah kita kejar depannya. Kita sebenarnya harus. Kalau ini kita sudah ini sudah berhubungan, dan mulai sampai ya, untuk ada banyak. Jadi kalau ini masih belum, ini ketemu. Ini yang disebut dalam hadis syaitan dan bisa masuk. Makanya kita jangan biarkan celah syaitan masuk ke seorang kita, kita khusyukan. Yang kedua, ini. Jadi ini nanti di bagian masih ketemu kalau ini bukan. Ya, ini tidak boleh jalan. Itu sama tiga juga. Nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan di hari ke-25 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan pada kesempatan di hari ini, di hari 25 Ramadan edisi di tahun ini, mudah-mudahan kita telah mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Dan mudah-mudahan juga seluruh amal yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga hari ke-25 ini dan sampai terakhir dari Ramadan nanti tanggal 30 atau 29 Ramadan mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah SWT dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi Ramadan yang terbaik dalam kita berkehidupan. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba kembali memberikan tanggapan atau sanggahan, bisa juga dikatakan bantahan ilmiah terhadap video barusan yang teman-teman simak, yang durasi kurang lebih sekitar 45 detik. Bahwasanya apakah benar demikian cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, bahkan dikasih caption di atasnya, sholat berdasarkan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi ketika sholat atau sholat yang berdasarkan versi sunnah Nabi, apakah benar demikian? Maka setidaknya merujuk kepada kitab yang gampang, ya, atau ini yang familiar di kalangan pesantren dan di kalangan umat muslimin khususnya di Indonesia, itu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini dengan judul Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, yaitu penulisnya adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya, gitu. Dan Imam An-Nawawi ini juga yang menulis kitab Al-Azkar, juga kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang lainnya itu kitab Syarah Sahih Muslim yang 9 jilid, juga menulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Artinya beliau bukan ulama sembarangan, ya. Ini bahkan dikenal sebagai raksasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti itu. Jika teman-teman punya kitab yang sama ini terbitan Indonesia, ya, terbitan Arafah Jaya Surabaya, seperti di halaman 339, ya, 339, untuk menyanggap atau menanggapi video tentang apakah benar cara sholat Nabi yang demikian itu benar, maka kita akan merujuk kepada hadis yang tercantum dalam salah satu hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Halamannya 339, di nomor hadis di kitab ini nomor hadisnya 1088 bagian bawah, seperti itu. Pastinya kalau di pembukaan di hadis 1088 ini Rasulullah merintahkan untuk ketika berdiri sholat, ya, Rasulullah menjadi imam itu menghadap kepada para sahabat, kemudian mengatakan, rapatkanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min warahi zuhri. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari punggungku, kata Rasulullah SAW, bagaimana aku dapat melihat kalian dari depan. Jadi Rasulullah itu ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Siapapun yang bertingkah di belakangnya dari para sahabat misalnya, atau datang yang kendian, atau datang yang membuat kerusuhan, atau maksudnya membuat kesibukan itu dengan sibuk merapat-rapatkan saf, maka Rasulullah bisa melihat apa-apa yang terjadi di belakangnya. Ini suatu mukjizat dari yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, namun pada bagian bawahnya, ya, tambahan, adapun yang bagian pertama di halaman di nomor yang masih nomor yang sama 1088 ini, lafaznya ini Imam Muslim. Nah, secara bima'nahu, secara maknanya, dan bagian bawahnya masih di bagian hadis 1088 ini wa fi riwayatin lil Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari yaitu wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Itu bahwasanya di antara kami, ya, ini tidak diketahui lelakinya yang riwayat Imam Bukhari ini sahabat siapa, tapi sahabat yang meriwayatkan hadis ini
namanya tidak diketahui tetapi disebutkan ahaduna. Salah satu, ya perhatikan lafaznya ini. Salah satu ahaduna yulqizu mangkibahu bimangkibi. Salah satu di antara kami itu merapatkan bahunya. Jadi kalau misalnya maaf ya, sholatnya seperti digambar tadi, dirapatkan kakinya dengan seperti sedikit mengkangkang itu, melebarkan jarak antara kaki dengan kakinya sendiri, maka bahu ini tidak akan bisa ketemu sama temannya. Jadi nggak sekedar hanya mensejajarkan bahu, tetapi bahu dengan bahu ketemu. Artinya sejajarnya kaki tadi tidak mungkin bisa terlaksana bahu ketemu bahu kalau misalnya maaf gitu, mengkangkang sampai 1,5 meter kakinya. Dan selain itu boros juga saf. Saf pertama ada keutamaan. Kalau kita isi dengan mengkangkang satu saf paling-paling 10 orang. Kalau kita buat dengan cara yang memang sudah ada porsi ukurannya, bagaimana cara melebarkan kedua telapak kaki, bahu ketemu bahu, maka satu saf yang hanya diisi 10 orang oleh orang yang tadi maaf ya, ngangkang tadi, maka bisa muat sampai 15 atau 16 orang seperti itu. Kita lanjutkan redaksi hadisnya. Setelah salah satu di antara kami merawatkan bahu dengan bahu temannya, sohibihi ya, dengan sahabatnya, wa qadamahu bi qadamihi, dan kakinya dengan kakinya. Jadi ketika maaf ya, saya beri ilustrasi nih. Kalau misalnya dalam kajian taklim yang resmi ada pesertanya, kita bisa berikan praktek suruh berdiri. Jadi misalnya nih satu baris, saf pertama laki-laki ini terdiri daripada 10 orang atau 15 orang. Kalau masjid bisa sampai 20 orang. Ya 20 orang misalnya, dari 20 orang ini ada satu saja di tengah-tengah itu yang merapatkan kaki dan bahunya ini, maka semuanya sudah dihitung sebagai saf yang sempurna dan sah. Ayo bagaimana? Orang-orang yang ketika sholat mengejar kaki temannya, ya ada jarak sedikit dikejar seperti itu, akhirnya mengkangkang lebar dia. Apakah itu sesuai sunnah Nabi? Nah, ini kan diframing sebagai sesuatu yang sunnah Nabi, lalu menyalahkan orang-orang yang mungkin belum belajar tentang saf, terus belum rapat safnya, ternyata bahunya sudah rapat. Jadi kalau ada satu orang dalam barisan saf itu sholat seperti di redaksi di sini, wakana ahaduna, salah satu saja yang merapatkan bahu, ya bahu dengan bahu temannya, satu orang di tengah-tengah dan mata kakinya bertemu dengan mata kaki temannya, maka yang lainnya itu jika tidak merapatkan atau tidak bertemu bahu dengan bahu, tapi rapat dalam kondisi yang memang misalnya bisa bergerak. Kalau kita misalnya terlalu rapat seperti ini, nanti susah ketika mau takbir atau i'tidal seperti itu. Jadi di sini mudah-mudahan paham ya teman-teman sekalian, bahwasanya yang dimaksud dengan merapatkan bahu, merapatkan kaki-kaki kalian itu adalah di antaranya nih salah satu riwayat dari Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, kali ini dicantum ya, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di nomor hadis tadi 1088 adalah salah satu saja di antara kalian merapatkan bahu, ya kan? Lalu telapak kaki, mata kakinya bertemu mata kaki, maka yang lainnya dianggap sudah sempurna. Satu saja. Jadi bukannya nih barisan 100 orang masjid yang besar tiba-tiba saling berpepet-pepetan, akhirnya tidak bisa bergerak. Jadi pahami dahulu sebelum mengajarkan atau memberikan penjelasan. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang merapatkan barisan shaf tadi ketika kita hendak melakukan sholat seperti itu. Ada yang menganggapnya sebagai sunnah, ada yang menganggap wajib, tapi intinya satu saja yang merapatkan itu di tengah-tengah ataupun bagian sebelah kanan atau sebelah kiri, maka semuanya dianggap sudah sempurna barisan shafnya. Bagaimana? Kalau mau berikan tanggapan silakan berikan tanggapan secara ilmiah, bantahan, mungkin ada redaksi yang lain yang bisa menyempurnakan penjelasan ini. Tetapi ahaduna bermakna adalah salah satu di antara kami saja yang merapatkan bahu dengan kakinya. Dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan di lapas yang pertama Imam Muslim tadi. Kalau misalnya ada yang bermain-main sholatnya tidak sempurna, Rasulullah bisa melihat ya dengan menggunakan punggungnya ini. Walaupun Rasulullah menghadap ke sana, dia bisa melihat yang kondisi di belakang sebagaimana Rasulullah bisa melihat dari arah depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.